Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat Bunda Naura. Kita jumpa lagi hari ini Jumat berkah untuk pengumuman siapa saja yang beruntung dari 5 orang yang sudah saya janjikan. Pertanyaan tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh para penjahit sehingga para penjahit itu sulit berkembang sudah dijawab dengan sangat luar biasa. Hampir 300 orang peserta yang semuanya insya Allah sudah saya baca, dan semua permasalahannya sudah saya rangkum, sudah saya catat ya, sudah saya catat permasalahan yang dihadapi dan siapa saja yang tulisannya itu bagus dan sangat membantu kita semua sehingga bisa kita pecahkan bersama-sama. Jujur, kuis ini saya bikin terinspirasi dari seorang sahabat saya yang bernama Mahima Adim. Halo Mahima Adim, kuis ini saya bikin terinspirasi dari Anda. Mahima Adim adalah seorang penjahit yang menurut saya jahitannya sudah sangat bagus. Dia dari zaman masih sekolah sudah banyak belajar menjahit, sudah membantu jahit, dan beliau juga sudah bekerja di konveksi sehingga jahitannya tidak diragukan, jahitannya sangat halus. Tapi beliau sangat-sangat sulit berkembang karena beliau memiliki hati yang sangat halus, hati yang tidak tegaan, sehingga untuk menarik ongkos itu beliau kesulitan, selalu berperang melawan hatinya, susah menentukan harga. Sudah berkali-kali saya ajarkan untuk tulis di tembok, kalau tidak berani ngomong tulis di tembok, tapi tetap hatinya tidak tega karena beliau terbiasa kerja di konveksi dengan upah murah. Pada saat beliaunya bekerja mandiri, beliau masih tetap memakai upah konveksi yang sangat murah. Beliau berpikir itu adalah karena kasihan dengan orang yang menjahitkan ke beliau, tapi beliau lupa bahwa banyak penjahit di sekitarnya yang merasa tidak enak karena beliau dengan harga yang sangat murah, sedangkan penjahit lain ingin menentukan harga ongkos seperti standar di daerahnya. Halo Mahima Adim, semoga Anda bisa lebih upgrade diri, bisa lebih menempatkan diri bahwa Anda sekarang adalah seorang penjahit profesional mandiri, bukan lagi buruh jahit yang ada di konveksi. Terima kasih Mahima Adim yang sudah menginspirasi saya, dan untuk jawaban-jawaban yang lain luar biasa jawabannya, dan jawaban-jawaban Anda semua itu sudah pernah saya alami. Soal belum punya obras sehingga harus ke sana kemari cari tempat obrasan, dan di sana tidak bisa langsung dikerjakan, harus menunggu semalam, harus keluar memakai transport, terus kemudian tidak ada dana untuk beli alat-alat seperti kain keras, kancing, resleting dan lain-lain. Itu bukan perkara yang sepele. Kalau untuk penjahit yang sudah maju, kalau untuk kita yang punya modal itu perkara sepele, tapi untuk orang yang masih merangkak seperti saya dulu, itu hal yang sangat luar biasa, harus kita sisihkan karena uang untuk beli alat-alat itu kalah dengan kebutuhan dapur. Itu sudah saya lewati. Jadi Anda tidak sendiri. Terus untuk Mbak Sam, luar biasa bahwa kaum milenial sekarang ini tidak tertarik dengan dunia jahit. Itu benar, kita harus mengkampanyekan. Jangan sampai manusia di dunia ini telanjang karena para penjahit sudah tidak mau lagi menjahit. Ya, tanpa adanya penjahit manusia tidak akan berpakaian. Terus untuk pendapat yang mengatakan baju jadi lebih murah dari baju umum, benar, baju jadi lebih murah dari baju umum dan kualitasnya jauh lebih baik.
Kemudian tentang manajemen yang amburadul, mulai dari menerima jahitan, tapi jahitan yang tidak terima itu harus kita lihat modelnya seperti apa, sulit apa enggak, kemampuan kita sampai di situ atau enggak, terus alat-alatnya apa saja, terus kemudian ongkos jahitnya. Itu semua adalah satu kesatuan yang harus kita pikirkan, dan semua itu sudah saya lewati. Kenapa saya katakan sudah saya lewati? Saya itu kursus tahun 98. Tahun 98 saya kursus, tapi setelah saya kursus, saya tidak berani buka jahitan. Saya merasa ilmu saya belum cukup, saya merasa wawasan saya belum cukup, dan saya juga terkendala dengan lingkungan. Karena saya kursusnya di Surabaya, saya juga mengikuti ujian nasional, saya juga mendapatkan ijazah. Ijazah itu memang penjahit tidak perlu ijazah, tapi dengan ijazah itu kita bisa istilahnya untuk mengajar kursus itu kita punya senjata, bahwa kita pernah mengikuti kursus dan kita juga pernah mengikuti ujian nasional, ya. Terus kemudian tahun 98 kursus, kemudian saya pulang ke kampung halaman karena saya memutuskan untuk menetap di kampung halaman, dan karena di kampung halaman itu saya adalah pendatang, saya bukan orang asli situ, tidak ada satupun yang tahu kalau saya bisa menjahit. Karena kursusnya di perantauan, bagaimana mungkin di kampung ada yang tahu kalau saya bisa menjahit. Nah, di situ saya kesulitan di segi pemasaran, jelas. Saat itu belum juga ada HP. Tahun 98, bayangkan. Justru di tahun-tahun itu, selama berapa puluh tahun saya melewati kehidupan yang kesana kemari, menjajal usaha ini itu, bahkan saya sempat merantau ke luar negeri sebagai TKW karena saya merasa ilmu jahit saya tidak bisa mendukung ekonomi saya. Baru kemudian tahun 2011 saya memutuskan untuk menerima jahitan. Itu pun dimulai dari permak-permak. Dari permak itu kemudian saya beranikan diri untuk membuat baju, saya foto, saya pajang di Facebook. Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan job-job online. Jadi sebelum orang-orang kampung tahu bahwa saya bisa menjahit, saya sudah lebih dulu mendapat job dari Palembang, Sulawesi, Makassar, dan dari tempat-tempat yang jauh. Jadi saya dulu itu merintis usaha itu online dulu. Jadi kalau dari uraian yang saya baca, dari jawaban kawan-kawan yang saya baca, Bunda, saya itu kehilangan pelanggan karena tempat saya itu masih ngontrak dan saya berpindah-pindah. Saya kehilangan pelanggan lama. Kenapa tidak dicoba jahitan Anda berbasis online? Untuk berbasis online memerlukan bahan, memerlukan biaya, memerlukan uang untuk beli kain, Bunda. Saya terkendala modal. Kenapa tidak minta DP dulu? Harus minta DP. Kalau tidak di DP, tidak usah dikerjakan. Berpuas diri dulu dengan menerima permak, dan hasil dari permak itu kita kumpulkan untuk membeli alat-alat pelan-pelan, sabar, karena saya dulu juga begitu. Saya dulu juga mengalami masa-masa harus sabar, tidak punya mesin obras, tidak punya mesin lubang kancing, tidak punya karyawan, semuanya sudah saya lewati. Apakah saya sudah senior? Apakah saya sudah sukses? Belum. Saya juga masih belajar. Kenapa saya memberanikan diri untuk ngomong di media padahal saya masih belajar? Karena saya pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh para pemula, sehingga saya ingin memotivasi para pemula untuk bisa keluar dari zona nyaman. Bisa dipahami ya, saya bukan penjahit yang sukses, saya juga bukan penjahit yang maju, tapi saya pernah mengalami masa-masa di mana apa yang kendala-kendala yang sudah Anda tulis itu sudah pernah saya lewati. Terima kasih yang tak terhingga kepada Awan-Awan Sun yang tulisannya top habis, sekakmat,
semua jawaban skakmat, semua alasan-alasan para pemula, bahwa pemula itu terlalu banyak alasan, terlalu banyak yang dibuat karena inilah, karena itulah, terlalu banyak keluhan. Ada juga yang mempermasalahkan masalah balita karena masih mengurus balita. Semuanya itu mengalami, Anda tidak sendiri. Saya dulu mendirikan usaha jahit saat anak saya masih umur 3 bulan, masih merah. Jadi kalau Anda mengeluh soal balita, saya sudah pernah merasakan. Kalau Anda mengeluh soal modal, saya pernah merasakan bahwa saya tidak langsung punya semua mesin. Terus kemudian soal masalah pemasaran, saya juga mengalami. Saya belajar, upgrade diri. Kenapa Bunda Naura selalu mengatakan upgrade diri? Karena tanpa upgrade diri, Anda tidak akan pernah maju. Upgrade diri itu maksudnya apa, Bunda? Upgrade diri itu maksudnya Anda harus terus belajar, baik itu dari YouTube maupun dari grup-grup WA yang gratis, grup-grup Facebook yang gratis. Dan semua itu jangan cuma dibaca, tapi dipraktekkan. Itu artinya Anda upgrade diri. Untuk soal pemasaran itu saya juga ndak ujuk-ujuk bisa. Saya pernah mengikuti kuliah online, kuliah digital marketing online. Saya belajar di sana sini tentang pemasaran, tentang bagaimana menjalankan usaha berbasis online. Jadi kalau saat ini saya bisa ngomong di media, saya bisa menjelaskan dengan seperti ini. Mungkin ada yang suka dan ya ada yang tidak, itu enggak usah dipikirkan. Yang penting inilah saya, bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hasil upgrade diri, hasil saya belajar. Saya tidak cuma belajar bagaimana tentang pola, saya tidak cuma belajar tentang bagaimana tentang mesin, saya juga tidak cuma belajar tentang bagaimana menyikapi pelanggan yang punya banyak karakter, tapi saya juga belajar tentang bisnis online. Saya pernah kuliah online, kuliahnya online. Jadi Anda berapapun umur Anda, kalau Anda ingin upgrade diri, Anda bisa ikuti kuliah-kuliah online. Ilmu itu tidak ada habisnya. Kalau Anda punya ilmu, Anda akan dengan mudah mendapatkan jalan untuk mencari peluang-peluang dalam mendapatkan uang. Jadi semua keluhan-keluhan Anda tentang modal, tentang anak balita, tentang rumah tangga, tentang belum punya mesin, tentang rumah yang berpindah-pindah, semua itu sudah pernah saya alami. Terima kasih kepada Bika Siva yang sudah selalu support, Ayun Yuwanita, Omah Widya, Si Zualia, Iin Tanti, Bunda Herawati, terima kasih banyak sudah hadir di channel saya. Dan tidak lupa kepada Sam Putro Jogoboyo, yang beliau itu sebenarnya tetangga saya, tapi selalu support postingan-postingan saya, selalu kasih masukan. Terima kasih banyak kepada beliau yang tetangga saya tapi jarang di rumah ya. Beliau seorang bos atau kontraktor, saya tidak ngerti, pokoknya dia jarang di rumah. Terima kasih kepada beliau. Dan untuk semuanya, jawaban Anda bukan jawaban yang salah, semuanya benar. Karena itu adalah kendala apa yang Anda alami, dan secara tidak sadar apa yang Anda tulis sudah banyak menginspirasi yang lain, bahwa mereka para pemula dengan kendala-kendalanya itu mereka tidak sendiri. Mereka semua mengalami, termasuk saya juga mengalami. Saat ini saya masih belajar, saat ini saya juga belum maju, belum sukses, tapi saya berani ngomong di kamera karena saya ingin mengajak para pemula untuk maju. Jadi yakin ilmu jahit Anda tidak akan sia-sia. Yakin bahwa dunia jahit mampu menopang ekonomi keluarga. Untuk pemenangnya siapa akan saya umumkan dalam bentuk tulisan, karena banyak yang mengeluh tidak bisa membuka video karena terkendala kuota. Demikian dari saya pagi ini, Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.